sekarang ini wisatawan mancanegara yang datang ke Bali ini sudah mencapai 9.000 per hari. 9.000 per hari. Ini cukup mengembirakan, hasil kerja keras daripada seluruh komponen pariwisata dan juga disupport oleh Gubernur Bali ya. Dan itu yang terjadi, dan pemerintah pusat tentunya memberikan relaksasi, kemudahan-kemudahan. Nah, kalau kita bandingkan dengan situasi yang normal tahun 2019 sebelum pandemi ini, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15.000 sampai 25.000 per hari. Ini masih 50% ya? Baru 50%-nya setengah. Dan juga domestiknya, wisatawan domestik saat ini sudah mencapai 15.000 per hari. Ya, jadi itu yang terjadi. Om Swastiastu, pemirsa setia Semesta Bali Channel Official. Setelah sekian purnama kita melewati hari-hari dengan bayang-bayang COVID-19, akhirnya sekarang kita mulai bisa masuk ke endemi, dan kita mulai percaya diri lagi untuk bicara tentang pariwisata. Tapi apakah pariwisata kita saat ini sudah bisa menjadi pegangan lagi untuk kebangkitan ekonomi? Hari ini di studio telah hadir Ketua PHRI Kabupaten Badung yang juga sekaligus Wakil Ketua PHRI Kabupaten Provinsi Bali, yang dimana beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata dan merupakan tokoh pariwisata Bali. Beliau adalah Bapak Igusti Agung Rai Suryawijaya. Matur suksema Pak Agung Rai sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio. Ini kita bicara pariwisata dengan Bali adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Betul. Nah, ketika kita sudah masuk endemi, menurut kacamata Pak Agung Rai, bagaimana kondisi pariwisata kita sekarang? Ya, pertama Om Swastiastu ya. Jadi saya terima kasih sudah diundang oleh Semesta Bali Channels ya, yang untuk buat podcast hari ini mengenai tentang pariwisata. Ya, memang Bali identik dengan pariwisata ya. Karena kenapa demikian, bahwa pariwisata merupakan leading sektor perekonomian Bali, di mana 60% ya masyarakat Bali ini hidup dari sektor pariwisata. Nah, kita Astungkara, kita juga harus apresiasi pemerintah Provinsi Bali, kabupaten dan kota, dan termasuk ke 1.493 desa adat, dan seluruh masyarakat, stakeholder semua, seluruh komponen yang telah berhasil ya, jadi mengenai mengontrol pandemi COVID-19 ini, sehingga pariwisata Bali ini mulai dibuka. Khususnya international turis untuk ke Bali ya. Jadi Astungkara juga sudah mulai kita lihat pergerakan daripada ekonomi kita. Iya. Nah, kita pantau setiap hari. Jadi saya selaku Ketua PHRI terus memantau ya hampir setiap hari bagaimana sih perkembangan pariwisata Bali ini. Iya. Nah, saya lihat mulai kedatangan daripada tamu-tamu internasional ya, yang datang ke Bali, mulai dari hanya puluhan, kemudian ratusan, kemudian baru meningkat ke ribuan. Bahkan sekarang ini wisatawan mancanegara yang datang ke Bali ini sudah mencapai 9.000 per hari. 9.000 per hari. Ini cukup mengembirakan, hasil kerja keras daripada seluruh komponen pariwisata dan juga disupport oleh Gubernur Bali ya. Itu yang terjadi, dan pemerintah pusat tentunya memberikan relaksasi, kemudahan-kemudahan. Nah, kalau kita bandingkan dengan situasi yang normal tahun 2019 sebelum pandemi ini, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15.000 sampai 25.000 per hari. Ini masih 50% ya? Baru 50%-nya setengah.
Dan juga domestiknya, wisatawan domestik saat ini sudah mencapai 15.000 per hari. Ya, jadi itu yang terjadi. Tapi kalau kita bandingkan waktu situasi normal 2019 itu mencapai 20 sampai 30.000 per hari. Ini yang terjadi. Nah, ini tentu kunjungan wisatawan ini akan mempengaruhi tingkat hunian. Tingkat hunian hotel di sini sudah terus beranjak dan meningkat. Ya. Nah, saat ini kalau kita bicara di Nusa Dua area bahkan sampai 80% sudah terjadi. Iya, di Canggu sendiri bahkan 85%, di Kuta masih 50-an%, dan di Sanur mulai 60%, dan begitu juga di Ubud. Namun yang masih rendah itu di daerah utara, di Lovina ya masih di bawah 40%, dan juga di Karangasem yang masih rendah. Itu yang terjadi. Tapi kan secara regional okupansi di Bali saat ini itu mencapai 65% rata-rata ya. Nah, ini sudah cukup bagus dari hotel yang dioperasikan ya. Jadi kalau kita lihat jumlah hotel di Bali itu 157.000 yang beroperasi. Iya, beroperasi baru sekitar 70%-nya. Oh, sudah 70%. Iya, beroperasi. Jadi dari room available yang saleable itu baru 70%. Kenapa demikian? Karena contohnya ya, ada yang punya kamar misalnya 200 kamar, jadi baru operasi sekitar 150 kamar, karena yang 50 kamar lagi ini masih dalam maintenance ya, karena rusak setelah 2 tahun lebih, 2 tahun tidak dihuni dan juga banyak yang harus dilakukan maintenance ya, baik AC-nya, jadi sebuah kamar mandinya, dan bahkan termasuk ke poolnya ya. Kalau ada di villa-villa itu poolnya itu airnya sudah lumutan, dan juga itu harus dilakukan. Nah, maka dari itu kalau operasional hotel 65%, ada yang nanyakan untung nggak ya? Ya masih untung. Karena kalau 40% baru break even point, kalau 65 masih 65% ya untung. Tapi gross profit. Keuntungan inilah yang dipakai oleh manajemen untuk melakukan renovasi maintenance itu. Tapi belum bisa membayar utang. Ya, jadi belum bisa membayar utang pokoknya kan, dan termasuk juga bunganya belum ya. Kita harapkan kan ada kemudahan untuk relaksasi ya, sampai 2023. Itu yang terjadi untuk perkembangan. Dan kemarin memang ada rancangan begitu Pak, kalau tidak salah saya ikuti kemarin, bahwa memang beberapa bank sudah merancang data relaksasi setelah 2023. Mudah-mudahan saja bisa terrealisasi. Nah, ini by data Pak Gung, saya lihat bahwa di triwulan pertama 2022 ini ada perbaikan ekonomi Bali sekitar 1,46%. Sehingga targetnya di 2022 ini hampir 4 sekian persen. Itu karena bangkitnya pariwisata atau ada sektor lain kalau dari kacamata PHRI ini? Pertama kalau kita lihat dulu sebelum saya menjawab itu, memang ketika pandemi COVID ini 19 ini, di tahun 2020 ekonomi Bali betul-betul hancur ya, sampai minus 9,31% year on year ya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah pariwisata Bali. Biasanya kan Bali selalu di nomor 2 di tingkat nasional pertumbuhannya, bahkan lebih secara nasional. Nah, terus tahun 2021 sampai minus 2,48%. Dari 9 2020, 2021 itu masih minus. Nah, 2022 dengan kita bukanya keran pariwisata ini mulai bangkit, betul Bung Suka bilang, triwulan pertama Januari, Februari, Maret itu 1,46%. Itu yang terjadi. Triwulan kedua ini, jadi April, Mei, Juni, kita harapkan sudah mulai meningkat, mudah-mudahan 2 atau 2,5%. Dan triwulan ketiga ini saya rasa akan lebih bagus. Mudah-mudahan bisa mencapai 3% lebih ya, atau sampai 4%. Itu diharapkan karena mulai okupansi itu stabil ya, 60-65% itu lebih bagus ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi mulai Juli, Agustus, September kan. Nah, begitu juga triwulan keempat akan lebih baik lagi. Karena kenapa gongnya itu kan ada G20 bulan November yang akan datang, mulai dia dapat
Oktober, November, Desember. Masuk di triwulan terakhir ya? Iya, triwulan terakhir, triwulan keempat ini. Ini yang akan memberikan kebangkitan. Game changernya itu ada di G20. Jadi momentum yang paling bagus itu di G20 nanti, karena seluruh perwakilan negara akan datang, dan kita harapkan ya stakeholder pariwisata termasuk masyarakat dan kerabat Bali ini menjaga biar kondusif situasinya. Jadi kalau situasi kondusif, jadi Astongkaro G20 bisa lancar. Yakin sekali Bali ini, pariwisata Bali ini di 2023 bisa booming. Itu yang kita harapkan. Kalau dari pandangan Pak Agung nih tentang, kita sedikit G20 dulu Pak Agung ya. Iya, ya. Persiapan G20, seberapa tingkat kesiapan kita nih dari segi akomodasi, hotel, kemudian kesiapan masyarakat, kira-kira dari pandangan Pak Agung seperti apa? Saya kebetulan diundang beberapa kali meeting dalam G20 ya. Jadi di sana kesiapan, kalau kita lihat dari segi PRI sendiri, akomodasi sangat siap. Dan bukan akomodasi, fasilitas untuk meeting juga sangat siap. Dan juga hotel-hotel sangat siap ya. Karena di Nusa Dua area sendiri aja sudah ada kamar itu melebihi hampir 10-an ribu ya di sekitar itu. Tidak akan ada masalah, apalagi di tempat-tempat lain. Dan fasilitas meeting sudah lengkap, SDM sudah oke, tidak ada masalah. Nah, jadi dan tempat-tempat yang akan dikunjungi seperti Uluwatu, Desa Penglipuran itu sudah siap semua. Jadi di samping juga ke mangrove ya, di tempat itu, dan termasuk GWK juga Uluwatu yang disiapkan sudah sangat matang. Nah, kita terus melakukan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder untuk kesiapan keamanan seluruh delegasi. Ya, saat ini kita sedang berjalan mensertifikasi hotel-hotel yang akan dipakai oleh delegasi dan rombongan tentunya delegasi. Karena dari segi akomodasi sudah siap, sangat siap. Tinggal masyarakat bagaimana kondusivitas di Bali secara umum ya. Iya, itu yang jangan sampai ada demo. Itu yang itu. Kita justru harus jaga ini. Benar. Karena kita lagi membangun kepercayaan di mata dunia. Dan yang akan mengcover kan seluruh dunia, media akan hadir dan akan mengcover situasi dan kondisi selama G20 ini berlangsung. Ini momentum yang sangat bagus sekali dan jarang sekali. Ya, secara tidak langsung kita dapat promosi. Kalau bagus kan mereka akan berlomba-lomba, Bali aman banget kan, menjadi ajang perdamaian dunia bahkan Bali. Yang mana saat ini anggota G20 kan ada yang sedang ya tidak kondusif lah, suasana perang antara Ukraina dengan Rusia. Itu yang terjadi. Artinya diharapkan masyarakat jaga kondusivitas juga, saudara-saudara kita yang dari luar yang ada di Bali. Iya, jangan sampai buat jadi wakil ricu di Bali gitu. Bali ini orang yang sangat aman sekali, daerah yang sangat kondusif, sangat tolerans dengan seluruh masyarakat yang lain. Nah, jadi kita sepakat nih Pak Agung bahwa ini adalah momen yang sangat bagus untuk kebangkitan pariwisata Bali. Iya. Saya ingin menanyakan ada sebuah kebijakan atau peraturan yang baru terbit dari pemerintah, baru terbit atau baru diberlakukan kembali. Saya yakin Pak Agung juga pasti terlibat di dalamnya karena dari PHRI kan. Itu ada Perda nomor 1 tahun 2020 yang pada intinya tentang kontribusi wisatawan asing. Wisatawan baik asing maupun domestik. Itu sebenarnya kenapa bisa dibuat seperti itu Pak? Apa latar belakangnya nih? Landasan filosofis lah dulu. Kenapa bisa muncul peraturan itu? Terima kasih Bung Suka. Ini bagus sekali pertanyaan, bahkan lagi viral ya, lagi viral sekarang. Banyak menanyakan tentang peraturan daerah nomor 1 2020, di mana ada di sana kontribusi wisatawan antara lain. Jadi kemudian ada pergubnya juga, ini kontribusi wisatawan ini untuk wisatawan mancanegara dulu. Artinya dipisah dulu antara mancanegara dengan istilahnya apa sih Pak? Nusantara ya sekarang ya? Iya, kalau Wisman wisatawan mancanegara, Wisnus wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kontribusi wisatawan mancanegara.
atau turis-turis yang akan datang ke Bali khususnya ya. Itu yang terjadi. Nah, yang melatar belakangi bahwa kita masyarakat Bali ini ingin menjaga alam dan lingkungan dan juga budaya Bali. Benar. Ini perlu kita jaga, perlu kita rawat dan pelihara. Iya. Sehingga nanti bisa sustain dia, bisa berkelanjutan. Karena kita dasarnya kan Bali tidak punya tambang emas, tidak punya tambang minyak. Nah, itu yang terjadi. Natural resources kan zero Bali. Tapi ya Tuhan ini kan hadir. Tidak punya tambang emas, tambang minyak juga tidak punya, atau tambang batu bara, tapi kita punya alam yang indah, Warisan alam, lingkungan yang begitu indah dan asri, dan juga budaya yang sangat unik sekali. Nah, ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan perlu kita pelihara. Nah, makanya dari mana dananya? Nah, ini timbullah ide yang sangat brilian dari Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Jadi ini didukung oleh seluruh komponen pariwisata. Nah, ini idenya kan untuk kontribusi. Beda dengan tax atau pajak, beda dengan distribusi. Kontribusi ini seperti punya, donasi gitu loh. Sifatnya sukarela. Sifatnya sukarela. Ini tidak ada paksaan. Bentuknya apa? Nah, bentuknya bisa uang, bisa juga barang. Ini yang ini, bisa uang dan bisa barang. Uangnya juga kita anjurkan di sini, ada yang $10, $15, ada juga $25, atau bisa lebih. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian saat ini kan perdanya 2020, baru di launching oleh Bapak Gubernur, dihadiri oleh seluruh stakeholder pariwisata, itu 1.000 lebih yang datang. Ketika tahun Baru tanggal 29 Juli 2022 di Peninsula, venue-nya di sana. Dan juga wisatawannya juga datang, yang hadir bule-bulenya itu 126 orang yang hadir. Nah, disinilah kesempatan bagus untuk mensosialisasikan, karena ini kan produk baru. Kenapa baru bisa disosialisasikan? Karena ini momentumnya baru, mulai ada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Nah, baru kita mulai sosialisasi. Tapi ini momentumnya pas banget gitu. Iya, pas banget. Jadi saya sendiri kebetulan interview puluhan wisatawan yang tinggal di Bali saat ini, ngasih tahu bahwa ada pergub seperti ini. Bahkan responnya sangat positif. Mereka ibaratnya kan, apa sih artinya $10 seperti harga hamburger di luar negeri untuk dia kontribusikan untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya. Mereka antusias. Nah, begitu dipresentasikan oleh Pak Gubernur, bahkan banyak yang menyumbang pada saat itu. On the spot jadi. On the spot banyak yang menyumbang. Sampai ada yang menyumbang $1.000. Oh, ini luar biasa. Kita ada angka 10, ada 15, ada 25, bahkan boleh berapa saja. Di sini ada 1.000. Nah, pada saat itu aplikasi kita pun namanya aplikasi Log Bali. Oh, ini ada aplikasinya, jadi tidak bisa masuk malah. Karena banyak sumbangannya itu tidak masuk. Jadi itu yang terjadi. Antusias ini, karena begini, wisatawan berkunjung ke Bali selain menikmati keindahan Bali, keunikan budaya Bali, mereka juga merasa ada tanggung jawab untuk merasa memiliki juga. Ada sense of responsibility and sense of belonging gitu. Ada rasa untuk sense yang seperti itu. Karena mereka siapa tahu nanti liburan tahun depan lagi ke Bali, atau bahkan anak-anaknya, family-nya akan ke Bali lagi, atau cucu-cucunya juga akan bisa menikmati. Makanya kita harus mulai sekarang, kita harus berpikir ini untuk bisa pariwisata Bali kita bisa eksis dan sustain. Itu yang harus nih. Makanya saya selaku Ketua PRI dan juga sebagai Kramo Bali, kita juga harus rutin deh
terhadap keberlangsungan pariwisata kita. Karena mau nggak mau memang dari situ Iya. bisa hidup. Jadi kita lihat sendiri, kita buktikan ketika pariwisata ini collapse dalam arti jadinya hancur, jadi masyarakat Bali juga kita yang kena menderita kan. Maka dari itu kita wajib untuk mensupport dan mensosialisasikan biar suksesnya daripada kontribusi wisatawan ini gitu loh yang terjadi. Ini luar biasa, banyak yang waktu itu ada $300 juga, ada $100, ada 50 dan banyak yang 20 juga. Iya. $20. Ini banyak juga yang di atas. Ini antusias untuk ya. itu. Jadi bagaimana caranya menyumbang? Nah ini itu yang tadi sempat mau ditanya ya. Aplikasi itu. Iya, aplikasi Lom Bali. Iya. Jadi hanya mengunduh aplikasi Lom Bali. Di sini sudah ada kelihatan nanti masukkan data. Kita inginnya datanya sesimpel mungkin, pasportnya, alamatnya dan namanya. Kemudian berapa dia mau menyumbang. Itu sudah kompatibel untuk Android dan iPhone? Ya, sudah. Baru Android karena menyumbangnya ini melalui rekening pemerintah Provinsi Bali di Bank BPD. Di Bank BPD. Ya kan transparan nih. Iya. Bisa dicek di dashboardnya. Mr. John misalnya dari Australia nyumbang $300, jadi kelihatan. $300 ini akan dirupiahkan kali 14.500, rupiahnya kelihatan. Itu yang kita mungkin kembali sedikit Pak. Itu ada kemarin kalau antusiasme ketika mereka diundang tinggi sekali karena kembali ini sifatnya sukarela. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak mereka yang tiba-tiba baru datang ke Bali untuk pertama untuk aplikasi lah dulu. Setelah itu bisa mereka tergerak hatinya untuk menyumbang. Kira-kira apa yang dilakukan? Kita membuat strategi nanti ke depannya. Bagaimana bisa kita mengetok hatinya biar bisa ada keinginan untuk menyumbang. Yang pertama sosialisasi secara masif. Ya baik melalui medsos, seluruh medsos ya, melalui web. Kemudian juga kita pakai teman-teman di asosiasi, misalnya teman-teman travel agent. Iya. Nah begitu mereka booking menginformasikan bahwa ada peraturan gubernur untuk ada donasi atau kontribusi untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya. Itu yang kemudian di airline juga kita bisa sosialisasikan di airline ketika mereka pramugarinya mengannounce baru landing itu mengingatkan boleh. Itu juga. Kemudian setelah di airport mereka masuk di hotel, frontliner jadi tenaga front office ini staff-staff atau karyawan ini bisa entah front office-nya, staff-nya, resepsionisnya, atau guest relation-nya, atau duty manager-nya, atau bellboy-nya sekalipun bisa sambil ngobrol dengan tamu. Dengan juga ada standing banner yang ada di lobby bahwa loh ada peraturan gubernur dan ini apakah Anda berkenan untuk ini menyumbangkan gitu jadi. Nah selain di hotel juga bisa dilakukan di objek-objek wisata yang mereka kunjungi kan? Iya di destinasi itu. Nah ini juga bahkan di mobil pun sekaligus pramuwisata atau guide-guide ini bisa memberikan informasi kepada tamunya. Misalnya dia ada trip ke Besake misalnya, di perjalanan ini kan bisa dipromosikan, diinformasikan dan dikomunikasikan pada tamu-tamu. Siapa tahu ada di antara tamu satu bus itu misalnya totalnya 30 orang, ada yang barangkali 20 orang mau nyumbang atau apa. Artinya memang masif Pak dari mereka baru datang, tempat mereka menginap. Sebelum datang pun bisa. Sebelum datang, baru datang, tempat menginap, tempat wisata sama mereka pulang kita tetap informasikan tentang itu. Betul itu yang terjadi. Itu yang harus dilakukan. Kita harus kerja ekstra di sana. Memaksimalkan ini karena kita udah ada payung hukumnya. Payung hukumnya sangat jelas. Dimaksimalkan. Pemakaiannya sangat jelas. Nanti untuk apa saja yang akan dipakai programnya gitu. Nah ini bentuk daripada transparansi kita dan secara accountable harus dilakukan. Mungkin nanti di kesempatan terpisah kita bisa demokan penggunaan aplikasinya Pak. Iya ada
tutorialnya untuk step 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa sudah selesai. Itu namanya aplikasi Log Log Bali. Tinggal download di Play Store atau App Store. Akan ada ya. Iya, di Play Store. Jadi mungkin nanti bisa ditambahin nih aplikasi Log Bali agar segera di link deskripsi mungkin kita akan isikan. Ya. Nah, terakhir Pak Gung, harapan kita nih Pak Gung Rai, wisatawan sudah kita himbau untuk segera kita ketuk hatinya untuk menyumbang. Ya. Harapan kita tentunya ada donasi yang terkumpul. Ya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui Ya. nilainya, apakah itu bisa diketahui oleh masyarakat, kemudian pengelolaannya untuk apa saja, apakah itu bisa diketahui masyarakat umum, Pak Gung? Oh, bisa karena di dashboard itu bisa cek Di perharinya, di aplikasi di dashboard itu perharinya berapa orang yang nyumbang, bisa cek berapa total sumbangan yang masuk. Ada today-nya, ada month to date-nya, ada year date to date-nya gitu ya. Nah, jadi ini yang ada. Jadi hari ini berapa, terus ditotalkan bulan ini totalnya berapa, terus sampai tahunnya itu ada. Nanti ada Nah, ini penting karena kemudian akan begitu ada yang nyumbang akan keluar juga sertifikat bahwa Mr. John telah memberikan kontribusi sejumlah sekian. Ada. Sehingga sangat transparan. Memang aplikasi ini dibuat setransparan mungkin dan sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Tapi memang benar Pak, kalau misalnya sudah based on aplikasi, semua itu pasti bisa lebih tersistem gitu. Jadi Iya. ada sertifikat yang tidak kita berikan secara manual, kan itu Iya. elektronik semua ya. Ya, seperti kita inilah kalau kita ada melakukan vaksin ada langsung Iya, muncul bahwa kita ada melakukan vaksin Iya. pertama, kedua dan booster juga kan gitu. Iya. Dan ini penting sekali karena masyarakat tidak perlu ada link lain, tidak perlu ada aplikasi lain. Dari satu aplikasi itu udah bisa lihat transparansi jumlah donasi yang masuk ya. Ya, betul. Kalau misalnya Pak Gung, arah dari penggunaan donasi ini untuk apa saja? Ya, tentu juga ada program kita yang mana tujuannya adalah misalnya lingkungan alam. Ya, kan kita perlu juga biaya untuk kebersihan, keamanan, kenyamanan untuk menjaga lingkungan itu. Jadi pantai kotor atau abrasi atau apa kan perlu biaya. Bisa diambil dari sana nanti. Nah kemudian misalnya kita punya program melestarikan terumbu karang, itu penting itu. Jadi sehingga mereka mau diving, menyelam untuk melihat keindahan alam di bawah air itu kan, itu di laut itu yang terjadi. Nah kalau nanti banyak juga dapat sumbangan nanti kontribusinya ini, mudah-mudahan bisa juga untuk infrastruktur yang harus kita benahi. Nah di samping melestarikan kebudayaan kita, itu yang terjadi. Jadi kita melestarikan kebudayaan kan sangat penting di sini. Jadi karena kita kaya dengan budaya kita, misalnya itu ya seni budaya tarinya, tarian-tariannya, sanggar-sanggarnya kan penting nih, perlu biaya untuk pelestarian itu gitu. Sehingga pariwisata kita bisa eksis. Jadi sebenarnya roh dari Perda 1 2020 tentang kontribusi ini dari pariwisata untuk pariwisata lagi kan Pak? Iya betul. Jadi untuk menjaga pariwisata kita berkelanjutan, Iya. destinasi wisatanya, budayanya tetap terpelihara gitu. Iya. Ada 3 hal yang penting kenapa wisatawan datang itu ke Bali. Dan kenapa Bali dijadikan the best and the most popular tourism destination island in the world. Ya, itu yang terjadi. Karena ini pertama ini karena budaya, keunikan budayanya. Yang kedua karena manusia Bali yang hospitable. Yang ketiga baru beautiful nature, alamnya yang sangat indah. Justru alam yang indah itu di posisi ketiga. Ketiga. Dan posisi keempat itu price good value for money. Orang datang ke Bali, budgetnya 10.000 US dollar juga ada, 20.000 US dollar juga ada. Itu di bawah itu juga ada dan di atas itu juga ada. Itu dan yang kelima terakhir itu karena security, keamanan. Bali ini Astokara kan kondusif, ya. Dan satu pulau yang indah ini dan gampang juga untuk keamanannya.
Jadi itu, jadi dijaga aja di beberapa pintu masuk Bali ini saudara bisa aman. Itu yang tadi. Di samping itu masyarakat yang harus selalu waspada itu. Karena memang seperti Pak Gungrai pernah ceritakan, isu pariwisata ini kan sensitif ya dengan keamanan terutama. Iya betul. Jadi konsentrasi kita juga nih menyambut G20 bagaimana menjaga kondusivitas Pulau Bali kita ini. Ya ini yang sangat penting. Jadi masyarakat Bali itu jangan sampai lalai. Jadi keamanan itu sangat penting. Karena keberhasilan G20 akan momentum yang sangat bagus. Bali ini akan menjadi bumi, menjadi mercusuar dunia dan menjadi pusat perdamaian dunia. Jadi Padma Buananya kan. Wah, keren sekali ya, Pak Gung. Ya mudah-mudahan ini bisa momentum yang baik ya. Ya. Ini. Waduh, keren sekali nih Pak Gung. Insight-nya sangat luar biasa. Terutama kita juga sebagai masyarakat umum jadi mengetahui bahwa pemerintah sudah menyediakan payung hukum untuk kontribusi wisatawan. Ya. Tanpa terasa ya, kita sudah mungkin di ujung pembicaraan untuk kali ini. Saya harap Pak Agung tidak bosan untuk kita undang kembali nantinya untuk membahas pariwisata, karena pariwisata dan Bali adalah suatu hal yang kembali tidak bisa kita pisahkan. Nah, untuk closing statement nih Pak Agung, apa harapan atau himbauan lah untuk kita semua? Ya, terima kasih Bung Suka ya. Jadi saya selaku Ketua PRI mengimbau kepada seluruh stakeholder pariwisata dan juga termasuk masyarakat Bali untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan daripada wisatawan yang datang. Ini sangat penting sekali. Dan seluruh Semeton Bali ini juga ikut berperan aktif mensosialisasikan kepada tamu-tamu yang ada di Bali ini. Jadi agar bisa terketuk hatinya untuk berkontribusi. Nah, karena ini bentuk daripada strata bakti kita terhadap alam dan budaya kita. Kalau memang cinta Ibu Pertiwi Bali ini, kita harus dukung dan kita harus berperan aktif untuk mensosialisasikan, untuk mensukseskan daripada kontribusi wisatawan ini. Ini kan baru tahap pertama, wisatawan mancanegara. Kemudian tahap kedua mungkin wisatawan domestik pun kita lakukan seperti ini. Itu yang terjadi. Jadi ini bentuk wujud tanggung jawab kita dan rasa memiliki terhadap alam Bali dan budaya Bali ini. Mari kita dukung dan kita sambut dengan gembira dan mudah-mudahan ini bisa berhasil Songgara, dan itu semuanya tergantung daripada kita semua. Jadi tujuannya sangat mulia untuk jadi melestarikan lingkungan alam Bali ini dan budaya kita. Itu ya kira-kira. Terima kasih Pak Gung untuk waktu dan wawasan yang luar biasa hari ini. Baik pemirsa Semesta Bali Channel, kalau pemirsa mengikuti dari awal sampai akhir, tentu saya yakin sekali akan banyak wawasan, banyak insight yang bisa kita dapatkan. Tentunya tentang pariwisata Bali, yang dimana penting untuk kita semua mengambil porsi tanggung jawab masing-masing untuk kebangkitan pariwisata Bali. Demikian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Komen di kolom di bawah agar kita bisa dapat feedback apa yang ingin, materi-materi yang ingin dibahas di studio di Semesta Bali Channel Official ini. Baik, terima kasih. Untuk penutup saya haturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.